Assalamualaikum, apa kabar sahabat-sahabatku dimanapun berada? Nah, di video kali ini baiklah bercerita tentang kurikulum merdeka. Pasti ya, kurikulum itu mengalami perubahan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya yaitu Desrini Ermon. Terkait dengan video kali ini, mengkaji tentang alasan kurikulum harus berubah. Mau tahu kan? Yuk, simak slide selanjutnya. Apa sajakah itu yang harus berubah? Kenapa harus berubah kurikulum tersebut? Yaitu yang pertama, mengutamakan akhlak dan karakter. Tidak sesuai dengan perkembangan, itu yang kedua. Yang ketiga, pastinya kurikulum itu harus mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, yang keempat, harus dapat bersaing di dunia kerja nantinya. Yang kelima, pastinya harus mengalami perubahan zaman yang berteknologi, apalagi zaman sekarang ya, serba teknologi. Nah, selanjutnya memberikan pembelajaran yang menarik. Sehingga kurikulum itu harus mengalami perubahan untuk murid-murid kita nantinya. Berbicara tentang kurikulum merdeka, guru dan murid pastinya mengalami berbagai aspek yang harus diperhatikan. Semuanya harus diperhatikan, kebutuhan murid, kebutuhan guru, harus dilihat semua. Begitu juga dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan diberikan kepada murid-murid nantinya. Nah, di kurikulum ini juga dituntut guru dan murid itu lebih kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memudahkan kegiatan pembelajaran. Karena pada kurikulum ini, guru dan murid harus saling bekerja sama, harus saling mensupport. Nah, yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Pada umumnya bisa menggunakan ice breaking, main pantun, tebak-tebakan kata, atau memberikan suatu hal yang membuat siswa itu menarik. Selanjutnya, diberikan kebebasan tapi terarah. Di kurikulum ini, guru bebas menentukan tujuan pembelajaran yang akan diberikan pada saat pembelajaran berlangsung. Sehingga memilih tujuan-tujuan yang tepat yang akan diberikan kepada murid. Itu maksudnya diberikan kebebasan tapi terarah. Karena fase-fase pembelajaran modulnya sudah disediakan, yaitu untuk kelas 1 dan 2 fase A. Untuk kelas 3 dan 4 fase B. Sedangkan untuk kelas 5 dan 6 fase C. Nah, selanjutnya tidak monoton. Bisa di dalam ruangan kelas dan bisa juga di luar kelas. Bisa di lapangan, di kebun, di taman, yang kira-kira murid-murid pada saat mengikuti pembelajaran senang dengan suasana pembelajarannya. Kemudian disesuaikan dengan kebutuhan murid. Jadi, murid-murid yang belum mencapai atau belum mengetahui awal dari suatu pembelajaran bisa memberikan dan membantu murid tersebut agar memahami hal yang lebih dasar terlebih dahulu, baru naik ke tingkat selanjutnya.
Ada perbedaannya loh, sebelum dan sesudahnya kurikulum merdeka ini. Sebelumnya yaitu banyak materi, tapi di kurikulum merdeka materi dipilih sesuai dengan fase kelasnya. Kemudian sebelumnya saking banyaknya materi sehingga banyak membutuhkan waktu dalam pembelajaran. Jadi sehingga untuk mencapai target tertentu, waktu dibutuhkan sangat banyak. Sehingga dirangkum menjadi kekurangan waktu. Sementara setelah pelaksanaan ini waktu lebih efisien karena materinya tadi disesuaikan dengan fase-fase yang ada. Selanjutnya sebelum tujuan pembelajaran yang banyak. Pada saat pembelajaran kurikulum sebelumnya, tujuan yang dibuat atau yang ditentukan sangat banyak. Sehingga siswa harus dituntut memiliki pengetahuan yang tinggi. Sementara pada saat kurikulum ini, tujuan pembelajaran ditentukan oleh guru. Kemudian, rubrik penilaian yang rumit. Pada pembelajaran kurikulum sebelumnya, banyak sekali rubrik penilaian yang harus dibuat dan diselesaikan oleh guru dan diberikan kepada murid. Sementara pada saat kurikulum merdeka ini, penilaian dapat dilakukan guru bersama murid, sehingga terjadilah kesepakatan antara guru dengan murid pada saat pembelajaran berlangsung. Atau sebelum pembelajaran dapat membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Selanjutnya, sebelumnya guru merupakan sumber segala ilmu. Pada saat kurikulum sebelumnya ya, jadi guru itu dituntut bahwa guru itu serba tahu. Sehingga anak murid tidak diberikan kebebasan untuk mengeluarkan atau mencari tahu sendiri pengetahuan yang ingin diketahuinya. Tetapi sementara sekarang kurikulum merdeka ini, guru hanya sebagai penuntun dan pamong atau menggiring muridnya agar mendapatkan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu sedikit pemahaman tentang kurikulum merdeka. Semoga perubahan ini menjadikan anak bangsa berempati dan pendidikan lebih baik. Mari wujudkan mimpi. Nah, berikut potret pembelajaran kurikulum merdeka. Pertama, pastinya menggunakan teknologi. Dapat melalui Canva, PowerPoint, video pembelajaran yang akan menyenangkan murid di kelas. Selanjutnya, pastinya harus berkolaborasi ya antara murid dengan guru. Kemudian adanya ice breaking yang membuat mereka senang, bisa seperti melompat, seperti tebak-tebakan kata, lawan kata, sinonim ya. Nah, di kurikulum ini juga bisa menuntun murid anak berkebutuhan khusus yang harus didampingi oleh guru. Sehingga guru membutuhkan ekstra untuk mendampingi keseluruhan murid. Nah, pembelajaran ini, kurikulum ini bisa di luar kelas juga ya. Dan saling berpasangan antara murid dengan murid, berbagi informasi yang mereka terima. Dan jangan lupa melakukan diskusi kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang atau bahkan 4 orang. Nah, kita juga tidak lupa ya, ini hasil pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu merupakan Bapak pendidikan kita. Beliaulah yang dapat memajukan pendidikan pada zaman kolonial Belanda dahulunya.
Sekian video ini. Semoga dapat memberi inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.